Halo teman-teman, perkenalkan saya Neha dan ini kedua teman saya, Ella dan Selamita. Seperti biasa, kami bertiga selalu asyik bermain karet jika libur sekolah. Woi, kita ngajarin Nita gegan ya. Yo, tapi kuda dari nggak dia dari pagi tadi. Biasa kan mentengah libur nah dia ngembal makan dia di kebun. Udah, kita datang aja ya. Yo. Nah, ada satu lagi teman bermain kami, yaitu Renita. Renita memang rajin membantu kedua orang tuanya berkebun. Di kebunnya terdapat banyak jenis sayuran dan buah-buahan. Di hari libur seperti sekarang, selain membantu bercocok tanam, Renita juga selalu membantu ayahnya memanen sayuran. Dan ini Ibu Renita. Kami biasanya memanggilnya dengan Ibu Mel. Aktivitas yang selalu Ibu Mel lakukan saat berkebun adalah merawat, sekaligus membudidayakan berbagai jenis sayuran. Seperti tanaman cabai ini teman. Bertani memang menjadi kesibukan yang banyak dilakukan masyarakat di desa kami, Desa Air Gegas. Ayo teman-teman, sekarang kita jemput Renita untuk bermain bersama. Wah, pasti asik nih. Renita, Renita. Oi, ngapa kita gegan ya? Nyanyian aku nak pergi ke Ganuka, tapi masalah aku belum ada hudan mantu ayah ke makku di kebon. Macam mana nih weh? Kalau mah dak membelaya ke mak di kebun. Ada kita banyak kan nak digegan, kayak main karet, nak main taman. Banyak yang nak digegan. Nah mendak ikak mantu aku manen kacang ya. Sekalian ikak belajar cara nanam kacang. Kelak aku pacak minta ajar ayahku cara nanam kacang, mana nah. Nak tak? Yo, nah. Kita mulai kini lah ya. Ya. Ya, oh ya. Kantik-kantikku nak belajar manen kacang, kau enggak ada ya? Oh, Nah, yo weh. Karena Renita harus membantu kedua orang tuanya memanen kacang, saya, Ella dan Selomita pun ikut membantu Renita. Wah, ini pasti bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan teman-teman. Kita dapat sekaligus belajar menanam kacang dan memanennya. Cik, ini bisa banyak macam nih buah pakai pupuk apa, Cik? ini pakai pupuk. Tapi jangan terlalu banyak ngasihnya. Kalau terlalu banyak itu nanti batangnya terlalu gemuk, jadi buahnya nggak banyak gitu. Seperti yang sudah diajarkan oleh ayah Renita tentang cara memanen kacang, sekarang giliran Selomita dan Renita mencoba untuk memanen.
Rata-rata usia kacang tanah di kebun ini sudah memasuki waktu panen. Jadi kita bisa bebas mencabut setiap tanaman kacang yang ada di sini. Ayo cabut dan kumpulkan yang banyak ya teman-teman. Saya dan Ella tidak mau kalah juga nih teman-teman. Dengan semangat, kami akan berusaha untuk memanen kacang sebanyak-banyaknya. Siapa tahu nanti kita bisa rebus dan makan bersama-sama kan? Usai memanen, sekarang saatnya bagi kami untuk belajar menanam kacang. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah menabur kapur ke tanah. Kenapa harus ditaburkan kapur? Kata ayah Renita, karena zat asam yang terkandung pada tanah yang ada di Bangka Belitung sangat tinggi. Jadi perlu ditaburkan kapur agar tanahnya tidak terlalu asam dan menjadi lebih subur. Setelah ditabur, jangan lupa mempersiapkan media tanam bibit kacang dengan cara seperti ini. Ayo teman-teman, kita bantu ayah Renita membuat lubang media tanam bibit kacangnya. Serius ya, jangan main-main. Jadi ini setelah ditabur pupuk kapur supaya menghilangkan zat asam. Jadi kapur ini baru bikin lubang untuk nanam biji kacangnya. Habis di lubang baru kita nanam biji kacang ini satu-satu setiap lubang. Caranya begini, satu, satu, satu ini habis masuk, nah, terus buat lubang. Coba bisa? Bisa Pak, kami pasti bisa kok. Ayo teman-teman kita tabur bibit-bibitnya. Setelah ditabur, jangan lupa tutup kembali tanah-tanahnya. Mak, oh mak, Oi, kami lah udah lama manen kacang. lahudai kan? Lah, Lah men lahudai kak leteh dak? leteh. Leteh men kak leteh kelak kita makan kacang sama-sama ya. Tapi belum kita makan sama-sama, kita cuci dulu kacang tuh. Oh, mendak aku kan Ella baik yang itu. Oh, gila cuci lah orang dua ya. Yang dua Renita keneha bantu ibu ngidep api ya. Oke, ada ya. apa ada Cik? Ada apa deh? Gila, kelak kata yang di sini si Ayo. Selomita dan Ella fokus untuk membersihkan kacang yang telah kita panen. Pastikan bersih ya Selo dan Ella.
Saya dan Renita membantu Ibu Mel untuk menyiapkan api. Slow. Ini kacang udah cukup. Udah kan? Ada dosa bersih dah sama sih. Wah, seger, Oh. Rasa kacang yang telah direbus ini memang lebih enak. Langsung dimasak setelah dipanen. Wah, lumayan. Dapat mengobati lelah kita setelah tadi membantu Renita. Ayo lanjut makan lagi. Tapi jangan rebutan ya teman-teman. Sekarang saatnya kami kembali bermain. Dan permainan yang akan kami mainkan ini adalah permainan tamat namanya. Pertama-tama kita harus menyiapkan tamatnya terlebih dahulu. Biasanya tamat ini dibuat dari keramik teman-teman. Bentuknya harus bulat seperti ini. Nah, Ella akan membuat medan tamatnya. Bentuknya menyerupai kapal dengan garis-garis kotak seperti ini. Uang. Ya, aku dulu. Uang. Ya, aku dulu. Lepot. Baik. Nah, sekarang saatnya kita bermain bersama. Ayo Ella, silakan jalan duluan. Yang lain harap sabar mengantri ya teman-teman. Renita, oh Renita. Oi, apa mak? Yuk kita ke kebun ya. Yuk. Kalian aja kawan-kawan kita ke kebun sama-sama. Lah, Wah, ini loh. Oh, udah lo gede. lah. Yuk, yuk. Marilah datang bersama-sama. Mari datang. Wah, ternyata ada juga buah jeruk di kebun Renita. Asik. Ayo kita cari jeruk yang siap panen yuk. Jadi cara panen jeruk yang siap dipanen itu yang model kayak gini, yang kulitnya di ininya empuk, ini yang warna kuning-kuning kayak gini. Jadi ini usianya udah sekitar 5 bulan, jadi bisa siap dipanen. Jadi kalau panen yang kayak gini gitu. Kalau yang semacam lainnya kan belum bisa dipanen. Yang bisa dipanennya ini kayak gini gitu. Nah, sudah tahu kan mana jeruk yang siap dipanen dan tidak? Sekarang saatnya kita panen bersama-sama. Pilih jeruk yang sudah matang dan siap santap ya teman-teman.
belum. Woi, Oh, Mak. woi. Saudara kami tadi mawar. Lah deh, banyak beli ya. Banyak ya, kakak sepi dah. Lagi. Ada sedikitnya 80 hingga 100 pohon jeruk di sini. Setiap panen bisa menghasilkan puluhan kilo jeruk bahkan 1 ton. Wah, banyak kan? Biasanya jeruk-jeruk ini akan dijual di pasar desa Air Gegas. Wah, jadi penasaran dengan rasanya. Anak-anak, ini sekarang kita nanam bibit jeruk ini. Bibit jeruk ini bibit unggul, namanya jeruk siem, madu siem ini. Jadi kita mulai nanam di lahan yang sudah disediakan. Setelah asik memetik buah jeruk, jangan lupa kita belajar juga untuk menanam bibit jeruknya. Nah, Ayah Renita akan menyiapkan lubang tanam yang akan digunakan untuk menanam benih jeruk hasil stek atau cangkok ini. Jangan lupa sebelum ditanam buka dulu polybag yang ada. Lalu masukkan ke dalam media tanam yang telah disediakan. Setelah memanen dan menanam bibit jeruknya, ini saatnya kita merasakan buah jeruk hasil panen tadi. Jangan rebutan ya teman-teman. Segar dan manis ya buahnya. Pas sekali makan jeruk saat cuaca sedang terik seperti ini teman-teman. Anak-anak. Dah udah mau makan limau tak? Cik nak nyari bumbu dapur untuk rempah siang ni. Nak tak? Nanti. Nah ke. Oh, Cik, mendak aku kan Ella bayi nyari cabai, Cik. Dulu kan Ella nyari cabai. Aku kena nyari kunyit sama O. Nah, Renita kena nyari kunyit. Yuk kita pergi sama-sama. Limau bu itu Renita. Yuk. Ya. Nah, selesai sudah kita membantu Ibu Mel memanen buah jeruk. Kita akan kembali mencari bumbu di kebun Renita untuk memasak lempah dan persiapan makan siang teman-teman. Selomita dan Ella bertugas mengumpul bumbu-bumbu seperti cabai. Saya Renita dan juga Ibu Mel akan mencari kunyit. Kunyit ini menjadi bumbu yang wajib ada jika kita membuat lempah.
Pertama-tama, kita akan membuat bumbu, cabai, kunyit, dan bumbu lainnya. Jangan lupa ditumbuk hingga halus, lalu siap untuk dicampur dengan ayam. Lempak kuning menjadi masakan khas dari Bangka Belitung. Masyarakat desa Air Gegas juga suka memasak lempak kuning dan lempak darat. Keduanya menjadi masakan favorit saya dan ketiga teman saya ini. Coba kasih mau api. Nih, ini saya memantau. Jangan lupa berdoa dulu sebelum makan teman-teman, biar berkah. Amin. Wah, setelah aktivitas seharian dan lelah, pas rasanya kalau ditutup dengan makan-makan seperti ini. Rasa lempak buatan Ibu Mel juga sangat pas dan lezat. Terima kasih ya Ibu Mel dan Renita sudah mengajak kami bertiga makan siang bersama. Ayo habiskan makanannya ya teman-teman. Oh iya, hampir lupa. Kami pamit ya teman-teman. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa semuanya.